Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Perjumpa Berengi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua kami temui dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat, berbahagia. Hari ini kita akan membuat sebuah video perjalanan dari Tiga Binanga menuju Brastagi, tapi kita tidak melewati kota Kabanjahe. Banyak jalan alternatif ya, kalau kita tidak ingin melewati kota Kabanjahe. Kali ini jalan alternatif yang kita pilih adalah melalui Desa Singgamanik. Kita sekarang ini berada di jalur Kabanjahe Tiga Binanga dan sudah melewati Desa Sarinembah, dan ini sudah menjelang memasuki Desa Singgamanik. Di Desa Singgamanik ini ada jalan ke kiri. Nanti kita lewat itu, kita akan melewati Desa Batu Karang, Payung, dan seterusnya kita akan ke Brastagi. Ini walaupun jarak mungkin sedikit bertambah, tapi jalan akan lancar karena ini yang kita lewati ini adalah jalan pedesaan yang tidak begitu sibuk. Cuma saya dapat informasi ada beberapa ruasnya yang kurang bagus, tapi tidak apa-apalah, sedikit-sedikit. Salah satu desa yang kita lewati nanti adalah Desa Batu Karang. Desa Batu Karang ini cukup terkenal dan cukup besar desanya kalau untuk ukuran Tanah Karo. Mungkin menurut informasi yang saya dapat, kalau di Tanah Karo desa paling besar adalah Juhar. Kemudian Batu Karang juga adalah sebuah desa yang cukup besar. Dan satu lagi, Batu Karang ini adalah asal dari salah seorang legenda Karo, yaitu almarhum Yusuf Sitepu, seorang seniman yang kalau di Karo tentu cukup sangat terkenal pada masanya, dan sekarang dia sudah ini dia, kita belok kiri ya, begini jalannya agak sempit memang ya, kita lihat saja. Saya suka mencoba jalan-jalan alternatif ini ya. Pertama kita disambut turunan ini, jalan turunan yang cukup katakanlah ya lumayan ekstrim lah, tapi ya tidak masalah. Dan saya sendiri baru kali ini melewati ruas jalan ini, jadi tentu saya juga punya rasa ingin tahu ya. Di samping itu saya ingin mencoba bagaimana sih sebenarnya ruas jalan ini yang bisa kita jadikan menjadi jalan alternatif kalau kita tidak ingin melewati kota Kabanjahe. Ternyata jalannya kalau untuk sementara ini biarpun kecil ya, jalannya lumayan bagus ini. Udah di beberapa bagian beram jalannya sudah disemen. Sedikit informasi mengenai seniman yang tadi saya sebutkan, yaitu almarhum Yusuf Sitepu. Dia ini dikenal sebagai seniman yang boleh dikatakan perintis untuk musik pop, terutama musik pop Karo ya. Bisa dikatakan dia ini perintisnya. Dia mulai berkiprah di berantika musik pop Karo sekitar tahun 70-an dengan musik pop band pada waktu itu. Dan salah satu hits yang dipopulerkannya pada masa itu yaitu Yogyakarta. Lagunya kira-kira
paksana bengi duwe di Yogyakarta. Begitu. Jadi kalau bagi Anda yang berumur 40, 50, 60 ya sudah pasti sangat familiar dengan lagu ini. Selain itu banyak lagu-lagu lain yang juga menjadi hits melalui vokal Step ini ya, antara lain selain Jakarta juga dulu pernah sangat hits Mate Ras Mate, waktu itu dinyanyikannya berduet dengan Ulina Burginting. Sirang Lara Beteh, Muas Troh Pancur, dan banyak lagi. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu ya. Jadi kita akan mencoba melihat Jerul ini, kita akan melewati kampung legenda tersebut. Selain seorang vokalis, Stup ini juga dikenal sebagai seorang pemetik gitar yang handal. Wah, itu handal dalam ukuran Okaro gitu. Jangan kita bandingkan dengan gitaris-gitaris nasional ya. Tapi kalau untuk Okaro itu dia termasuk salah satu gitaris yang handal. Wah, ini jalannya macam mana saya bilang, lumayan enak tapi ngeri-ngeri sedap juga ini. Karena sebelah kiri kita ini jurang, sementara jalan agak kecil. Yang jelas kalau suasananya enak, ya. Suasananya enak. Kita melewati daerah-daerah pertanian dan tidak begitu ramai. Jalan lalu lintasnya lumayan sepi. Ya, kita mulai nampaknya melewati jalan mendatar ini. Persawahan, nah ini kalau nggak salah saya itu udah masuk desa Batu Karang tadi nih. Desa Batu Karang ini adalah desanya Marga Bangun, ya. Desanya Marga Bangun. Saya mungkin karena saya dulunya adalah anak desa, kalau melewati daerah seperti ini saya sangat suka sekali. Pertanian, daerah perladangan ini, kanan di sebelah kanan kita ini orang nanam jagung, ya. Batu Karang ke kanan, Jadi Mulyati ke dekat Kutaburu ke kiri. Oh, berarti kita di sini belok kanan gitu sih ada persimpangan. Ya, sangat cantik view-nya. Sebelah kanan kita ini sawah. Lagi menunggu padi menguning itu. Lewat persawahan ini sebelah kanan kita ini jagung yang hijau.
melewati ruas jalan ini saya mendapat kesan ya bahwa masyarakat di sini cukup maju, cukup makmur. Itu saya dapat kesan kalau saya melewati daerah ini. Ini mungkin masih termasuk pinggiran desa Batu Karang tadi ini. Jadi masih rumah-rumah, di tengah-tengah rumah itu di pinggir sawah. Gitu. Ada sawahnya, ada pula kolam itu. Cantik lah pokoknya kampung ini. Saya suka kampung ini, biarpun saya pertama lewat. Ya. Gereja GBKP Runggun Batu Karang. Nah, berarti ini sudah kita masuk desa Batu Karang. Tadi sebelum gereja ini ada juga saya lihat sebuah masjid. Dari situ saya simpulkan bahwa di kampung ini cukup ada kerukunan beragama begitu. Dan memang di Tanah Karo ini, di Kabupaten Karo pada soal agama ini sampai sekarang tidak jadi permasalahan gitu. Kita tentunya berharap ya keadaan seperti itu berlanjut sampai seterusnya, dan kita tentu tidak menginginkan adanya orang-orang yang kemudian dengan ceramah-ceramahnya merusak hubungan beragama yang kalau di Kabupaten Karo ini cukup baik. Misalnya di sini di beberapa kampung ada kita lihat masjid dan gereja berdampingan. Kalau ada acara-acara adat misalnya, walaupun yang punya hajatan itu misalnya beragama Kristen, kalau ada kata-kata sambutan, diberikan juga kata sambutan, kesempatan memberi kata sambutan kepada yang Muslim, gitu di sini. Jadi ini maunya jangan dirusak oleh ceramah-ceramah yang haram begini, ini yang akan membuat keadaan jadi berubah tidak baik. Malah di sini ada seorang yang beragama Nasrani memberikan tanahnya untuk dibangun masjid. Ada di sini. Nah, ini simpangnya sudah pasti kita ke sana, tidak mungkin ini ke sini. Jalan desa ini. Kupayong magu ada nang kita. Ah. Oh, bujur ya.
jalan di tengah desa ini agak sempit ya. Itu pula ini satu, memang kalau jalan-jalan di Tanah Karo, kalau di pedesaannya modelnya model begini semua. Sehingga kalau di desa ini ada pesta, kadang-kadang tempat parkirnya susah. Nah, ini sebelah kanan kita ini gereja Katolik. Nah, gereja Katolik. Wah, ini kalau saya melihat desa ini sangat terpikat. Ya, hawanya sejuk, cantik ini desanya. Wah, sini ada Indomart malahan. Ini berarti desanya sudah cukup maju. Ada Indomart. Kanan kiri ada juga hal yang lain kita lihat di sini. Ada orang menjemur tembakau. Jadi di tempat lain ini tidak kita temukan, ya, menjemur tembakau di sini. Nah, memang ada, saya lihat tuh seperti yang sebelah kanan, sebelah kiri sana tanaman tembakau. Makanya di sini ada juga orang nanam tembakau. Kita sudah keluar dari desa Batu Karang. Tadi ada gapuranya, selamat jalan Batu Karang. Jadi kita sudah keluar ini menuju ke arah Payung, dan nanti di Payung itu kita akan ambil jalan ke kanan untuk ke Brastagi. Kiri ada kebun Jipang, tapi sudah apa nampaknya sudah
mati pohonnya, udah layu. Ini jalannya cukup sempit ya. Apalagi kita belum pernah lewat sini, jadi agak was-was kita keluar dari jalan. Jadi minibus yang tadi kita barusan berselisih nampaknya cukup mengerti, dia langsung keluar dari jalan karena di sebelah dia berem jalan cukup lebar. Pengemudi seperti itu tentu pengemudi yang baik ya, yang mengerti, selain menjaga keselamatannya dia pun mengerti menjaga keselamatan orang lain. Jadi kalau saya terima kasih kepada pengemudi yang seperti itu, tidak pengemudi yang sembarangan main selonong aja. Nah, ini aja ini kurangnya, ruas jalannya terlalu sempit. Kalaulah jalan ini ditambah semeter aja lagi, sudah enak betul lewat sini. Jalannya ini masih agak ya pas-pasan gitu. Wah, ini memang benar-benar daerah pertanian yang dengan tanaman yang beraneka ragam ya. Ada, saya lihat di sebelah kiri tadi orang nanam buah naga, jadi beraneka ragam, ada tomat, jagung. Saya betul-betul suka daerah ini. Jadi saya nggak merasa kecewa melewati daerah ini ya. Di depan ada penunjuk jalan Tiga Dekat Kota-Bulu, kalau Kabanjahe ke kanan. Ambil yang ke kanan aja lah. Oh dek, nungkun aku sih tak nak. Adikku beras tagi tu tujuan gitu deh. Kujen deh. Oh, lurus saja. Bujur nak ya. Kita masih lanjut perjalanan kita. Ini kita sudah memasuki desa lain setelah Batu Karang tadi. Kalau nggak salah saya ini desa Payung. Kita coba sebentar ya. Salah saya juga. Saya tidak bawa HP satu lagi untuk mengambil Google. Iya, betul. Ini desa Payung. Dan di desa ini ada yang aneh juga. Ini ada dia jemur kopi di tengah jalan. Dan rupanya jemuran itu tak perlu kita elakkan, digiling saja, memang itulah permintaannya gitu. Ini agak aneh dan saya rasa tidak ditemukan juga di daerah lain ini. Hal yang seperti itu, menjemur biji kopi di tengah jalan dengan tujuan biar digiling atau digilas oleh kendaraan yang lewat, kan agak aneh. Ya, kalau kita ke kiri, kita ke desa Guru Kinayan. Kita lurus. Di sini jalannya agak rusak ini.
Ini jalannya agak rusak. Kalau menurut saya penyebabnya pasti karena kalau hujan jalan ini tergenang. Nampak itu ada air mengalir sebelah kiri, sedikit kecil. Nah, ini seperti yang depan kita ini. Dan memang tidak kita lihat ada saluran drainase di kanan kiri jalan ini. Jadi pasti itu penyebabnya ini kenapa jalan ini jadi bopeng-bopeng. Nah, seperti ini. Ya, ini jalannya agak rusak ya.
kita berpapasan dengan bus Selamat Jalan, ya, bus reguler yang melayani trayek Kabanjahe Kutabuluh, Kutabuluh Sibole, ya. Jalannya rusak rupanya di sini. Jadi informasi kepada para sobat yang mau melintas daerah ini, ini informasinya beginilah keadaan jalannya ini, agak rusak ya. Mungkin nanti di ruas jalan lain mungkin sudah agak berbeda lagi, tapi ini memang agak rusak dia. Wah, rusaknya cukup parah ini jalan ini. Jalannya hancur. Jadi saudara penonton semuanya, karena jalannya begini kondisinya ya, dan kita sudah berada di jalan besar atau jalan utama alternatif ini menuju ke Brastagi. Jadi seperti inilah kondisinya. Kondisi jalan yang seperti ini saya kira membuat kita bosan menonton ya, walaupun kita lanjutkan video ini. Jadi saya kira sampai di sini dulu videonya, karena target kita tadi pun sebenarnya adalah ingin melewati Desa Batu Karang yang tadi kita kaitkan dengan legenda seniman legenda Karo, yaitu almarhum Yusuf Sitepu, yang berkiprah di musik daerah Karo dari sekitar tahun 70-an sampai tahun 2000-an. Seniman ini juga, Sitepu ini pernah mencoba peruntungannya di kancah musik dangdut Indonesia, dan salah satu rekamannya pada waktu itu berhasil juga menelurkan sebuah hits lagu dangdut, nah itu Mahdalena, judulnya Mahdalena.
Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, Madalena. Kira-kira begitu lagunya gitu ya. Maaf kalau suara saya tidak enak didengar, apalagi diguncang-guncang sama mobil ini. Jalan rusak ya. Jadi kembali kepada tadi, saya rasa kita cukupkan video ini sampai di sini. Ini jalan ini kalau kita ikut terus, kita akan sampai di Brastagi. Jadi tujuan kita tadi melewati Desa Batu Karang dan tidak melewati Kota Kabanjahe sudah terpenuhi sampai jalur ini. Jadi saya rasa Anda pun mungkin tidak begitu suka menonton video di jalan rusak seperti ini. Jadi video ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan komen-komen Anda. Terima kasih. Menjua-jua Horas.